Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlatifah, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Jarak 1, Kecamatan Jogoroto, Sekolah Religi dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik dengan judul Peningkatan Kemandirian Peserta Didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Praktik baik ini memiliki latar belakang di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. Setiap peserta didik dituntut memiliki kesiapan dalam menghadapi perubahan. Dalam hal ini, peserta didik dituntut tidak hanya fokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga pembentukan karakter. Profil pelajar Pancasila adalah kerangka pendidikan yang bertujuan menghasilkan output siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu aspek penting yang harus dikembangkan pada peserta didik yaitu tentang kemandirian. Jika kita amati, akhir-akhir ini masih banyak peserta didik yang terlihat kurang mandiri dalam beberapa hal. Misalnya masih tergantung kepada bapak ibu guru dalam mengerjakan tugas, hanya ingin duduk dengan satu teman saja dan mengandalkan teman dalam mengerjakan tugas. Tidak terkecuali dengan peserta didik di SD Negeri Jarak 1. Masih banyaknya peserta didik yang terlihat kurang mandiri atau bahkan belum mandiri, membutuhkan penanganan yang tepat agar karakter tersebut dapat diubah menjadi lebih baik. Tujuan dari praktik baik ini yang pertama, menganalisis implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan kemandirian peserta didik. 2. Mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam proyek yang dapat mendukung peningkatan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, mengkaji dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Adapun manfaat dari praktik baik ini yang pertama bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian peserta didik di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian untuk guru dan staf sekolah memberikan panduan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan kemandirian peserta didik. Kemudian manfaat bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Dan yang terakhir manfaat bagi orang tua yakni meningkatkan pemahaman tentang peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan kemandirian peserta didik. Dalam melaksanakan praktik baik ini tentu banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan yang pertama yakni kurangnya dukungan dan sumber daya, di mana sekolah mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk menyediakan peralatan dan bahan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kurangnya ruang kelas, peralatan, dan infrastruktur lain dapat menghambat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari guru dan tenaga pendidik, tantangan yang dihadapi yakni kurangnya pemahaman guru dan tenaga pendidik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kurangnya koordinasi guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tantangan yang kedua yakni keterlibatan siswa yang rendah. Kurangnya minat siswa atau peserta didik untuk mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena berbagai alasan. Di antaranya seperti kelelahan, kurang menariknya pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian tantangan yang ketiga yakni kurikulum yang padat.
di mana seringkali membuat guru dan peserta didik kesulitan untuk menemukan waktu yang cukup untuk pelaksanaan proyek yang memerlukan keterlibatan aktif peserta didik. Tantangan yang keempat yakni pengintegrasian teknologi, di mana pengintegrasian teknologi dalam pelaksanaan P5 ini menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa guru yang kurang dalam penguasaan IT sehingga pengintegrasian teknologi dalam proyek kurang maksimal. Dan tantangan yang terakhir atau yang kelima yakni evaluasi dan penilaian. Kurangnya pemahaman dari guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian. Hal ini disebabkan menilai kemandirian dan kompetensi lain yang diperkuat dalam profil pelajar Pancasila membutuhkan metode penilaian yang berbeda dari penilaian akademik tradisional. Berikut solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, dalam meningkatkan dukungan dan sumber daya, di antaranya mengalokasikan dana yang memadai untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bekerja sama dengan paguyuban dan orang tua siswa untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya, mengadakan pelatihan secara berkala untuk guru dan tenaga pendidik, mengenai metode pembelajaran inovatif yang mendukung kemandirian siswa seperti pembelajaran berbasis proyek dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar guru dan tenaga pendidik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa, antaranya dengan menyusun pembelajaran yang menarik dan inovatif. Kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah berhasil melaksanakan tugas. Yang ketiga, solusi untuk pengembangan kurikulum yang fleksibel, yakni merancang kurikulum sedemikian rupa sehingga pembelajaran akademik dan pengembangan karakter berjalan seiring. Kemudian untuk solusi pemanfaatan teknologi, yakni memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan sumber belajar online, termasuk memberikan pelatihan tentang penguatan teknologi bagi baik untuk guru maupun peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan evaluasi dan penilaian. Mengadakan pelatihan tentang evaluasi dan penilaian proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, mengembangkan dan menerapkan metode penilaian yang telah berorientasi pada proses dan produk daripada akhir semasa. Kemudian aksi. Aksi dalam pelaksanaan praktik baik ini tidak jauh beda dengan solusi dalam menghadapi tantangan. Solusi tadi dilaksanakan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yakni mulai dari meningkatkan dukungan dan sumber daya, meningkatkan keterlibatan siswa, pengembangan kurikulum yang fleksibel, pemanfaatan teknologi, meningkatkan evaluasi dan penilaian. Kemudian refleksi, terlaksananya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan kemandirian peserta didik, kemudian apresiasi orang tua siswa terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari praktik baik ini yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kemandirian peserta didik. Melalui pendekatan yang berpusat pada siswa serta fokus pada pengembangan keterampilan abad 21 dan refleksi diri, siswa dapat menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab dan mampu berkontribusi pada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saran untuk meningkatkan efektivitas proyek ini disarankan agar sekolah dan guru terus mencari dan menerapkan metode inovatif yang mendukung pengembangan kemandirian siswa. Kolaborasi antar sekolah, komunitas, dan keluarga juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Berikut dokumentasi pelaksanaan P5.
Sekian dan terima kasih.